Ya, Ada yang salah ketik juga bang. Aduh. ya kan yang jelas dari keterangan saksi tadi kan udah terbukti kan, eksepsi kita kan udah terbukti bahwa dia tidak didampingi PH. Nah, itu kan ya sesuai dengan jurisprudensi, sesuai dengan kuhap juga kan dia wajib didampingi. Nah ini kan dia tidak dilakukan, berarti kan BAP yang dibuat tanpa didampingi oleh pengacara itu kan cacat hukum kan gitu. Kemudian keterangan tadi kan lebih sifatnya konfrontir, pasti dong penyidik mempertahankan apa yang dibuat, tapi kan ya terdakwa mempertahankan juga apa yang dia akui pada waktu di persidangan. Nanti itu kan hakim yang menilai kan gitu. Kita kan udah bisa, kan media udah menengok bagaimana kita eksepsi kita tuh tentang penggeledahan juga, tentang penyitaan, ya banyaklah yang terungkap ya tentang penyidikan, dikatakan itu di rutan Saleba, ya kan, di Polsek Cempaka Putih, ya faktanya kan di BAP ya itu kan dibikin di Polsek Cempaka Putih, ya berarti kan ya kalau BAP yang tidak sesuai tempat pemeriksaannya dengan yang ada di BAP kan berarti cacat hukum juga BAP-nya. Nah, ya kan kalau seandainya kan kalau BAP orang kan pasti tempatnya dulu, ya kan? Nah, tempatnya berbeda. Kemudian lucu juga kan, seorang pengacara tidak mendampingi, tidak ada kuasa, kemudian tidak didampingi, terus bertangan. Berarti kan seolah-olah pengacara ini melegalkannya pekerjaan yang tidak benar kan gitu. Nah, ini baru kejadian nih, saya 25 tahun jadi pengacara, baru ada pengacara yang tidak mendampingi orang tapi bisa menandatangani BAP, ikut mengetahui di situ. Nah, ini media bisa nilai. Ya kalau menurut saya itu BAP-nya cacat hukum. Kenapa? Ya BAP orang dia bukan PH-nya ikut bertangan. Dia nggak hadir lagi, lucu kan? Nggak ada orang di situ pada waktu mereka ini di BAP, dan tidak juga diperlihatkan, maksud diperkenalkan PH-nya ini udah fatal. Ya silakanlah nanti ya publik menilai. Kemudian juga apakah tetap ya majelis akan menerima BAP yang cacat hukum ini, ya nanti kita serahkan majelis. Majelis kan pasti tahu lah kan, karena keputusan perkara ini kan berdasarkan hukum, ya kan? Nah di hukum udah jelas di KUHP kalau BAP yang dibuat tidak didampingi pengacara yang ancam hukum dari 5 tahun kan batal dengan hukum, ada jurisprudensinya juga dan ada keputusan MK juga. Oke? Saksi bilang nggak ada pemeriksaan, penyiksaan dan penyetruman itu gimana mungkin Bang Jan? Ya nggak mungkin lah, ini kan udah aku bilang. Namanya biasa dalam konfrontir pasti saling tidak mengakui, itu udah pasti. Ya kan Amar tetap dengan dan kawan-kawan tetap dengan pengakuan dia yang waktu persidangan semalam, ya polisi kan tetap juga dengan itu udah biasa dalam konfrontir. Ini dokumen untuk nasib orang, masa kalau salah ketik. Nah disinilah nampak tidak kepersonalan penyidik dalam melakukan BAP ini, dan ada kesan juga kita tengok kenapa kasus itu sampai sekian bulan baru nyampe. Ini kan ada semacam kesan ya indikasinya. Ya ada indikasi yang menurut saya yang terungkap oleh para terdakwa. Settingan gitu ya, Pak? Ya saya mengatakan, mungkin media yang mengatakan itu. Bang, dengan kata lain di penyidik bisa dikatakan berbohong atau gimana, Bang? Hah? Dengan kata lain di penyidik saksi penyidik hari ini dikatakan berbohong atau gimana menurut Bapak? Oh, saya tidak mengatakan berbohong, itu kan konfrontir. Saksi frontir itu biasa begitu. Dok, boleh tengah dok, thank you Bang John. Dok, boleh tengah dok. Ada maju dok. Gimana tadi dari kesaksian? Bilang katanya ada penyiksaan, Ya kan kenyataannya kan Bang Amar suruh minta hadirkan CCTV. Sekarang nggak mungkin lah kalau Bang Amar minta menghadirkan CCTV itu nggak bener kan, itu dari situ kan kalian juga bisa ngeliat dong, kecuali kalau emang nggak bener tapi dia berani hadirin aja CCTV-nya sih menurut aku biar jelas juga semuanya. Terus ya apalagi Dok, mendengar keterangan Bang Amar tadi ada penyiksaan dengan penyetruman gitu,
Gimana dok perasaannya dok? Oh udah tahu kok dari pas kejadian itu kan teman-temannya udah ngasih tahu kalau ada penyiksaan itu, tapi kan bukan ranah saya untuk membuka di awal-awal, kan gue bilang nanti aja lihat di persidangan, aku bilang gitu. Udah pernah lihat bekas-bekas lukanya mungkin? Enggak, kalau alhamdulillah kalau Bang Amar kayaknya nggak sampai disetrum kali ya, cuma dipukul-pukul. Dan mungkin kalau teman-temannya disetrum gitu. Dok, tadi kan saksi sempat bilang tuh bahwa saya nggak ditawarin uang nominal 300 juta itu. Tapi Bang Amar nanya, itu gimana sebenarnya? Mungkin Bang Amar pernah cerita emang ternyata ditawarin 300 juta itu. Nanti kita lihat di persidangan berikutnya ya. Dok, mengenai saksi yang bilang banyak saat pengetikan, gimana tanggapannya saksi? Ya kalau pengetikan salah PKR mungkin masih wajar ya. Kan dia suka ngetik-ngetik juga ya. Maksudnya saya juga suka buat bikin laporan typo gitu. Nah, ini pengetikannya salah tempatnya jauh dari rutan ke polsek. Coba deh, mungkin kalau rutan jadinya hutan atau hutan masih oke ya kan. Ini rutan ke polsek kan jadi ya kalian aja lah yang menilai. Dok, katanya orang tuh udah merestui dok. Oh enggak. Bukan nggak bisa, udah fokus ke sidang aja dulu. Nggak dikit dok, apakah bakal nikah di rutan dok atau Enggak, seperti apa, dok? enggak ada pernikahan di rutan nanti ya. Oke, Dok, tanya tadi lagi. belum ada ke arah sana ya, Dok? apa tuh sama Bang Amar tadi? Iya sempat ngomongin itu yang 300 juta itu gitu. Dokter sendiri masih support Bang Aman dong? Pasti dong, karena kan saya tahu kejadian sebenarnya. Makanya aku bilang aku nggak bisa ngomong yang masalah 300 juta, nanti kita tunggu di kesaksian berikutnya aja. Kagak bawa sakit. Enggak ada, aku cuma beli hotband doang guys, nggak bawa apa-apa. Dok, tapi udah ada request dok. Ada rencana nggak request dok makanan. Request terus cuman saya lagi kurang enak badan udah 2 hari sakit soalnya. Sehat dong. Apa? Hari ini kan tadi sakit. Ini sempat Dok, tapi dikerokin. udah ada perencanaan buat nikah dok seperti apa dok sama Bang Amar? Nggak ada, kalau kata orang tua aku fokus ke sidang dulu sampai selesai. Nanti kalau sidang selesai, insya Allah Bang Amar bebas ya udah silakan dia temuin kalau emang serius sama saya kan gitu. Jadi Berarti kalau nggak ada nikah di rutan ya dok? Bang Amar udah niat banget tuh pengen nikah sama dokter, nggak ada nikah di rutan ya dok? nggak ada. Sebenarnya kan nikah di rutan tuh buat supaya administrasinya tuh lancar karena kan kita nggak bisa ketemu. Kita ketemunya cuma di persidangan doang ya. Ya berarti nggak ada niatan di sini ya dok? Hah? Nggak ada niatan buat nikah di rutan supaya bisa ketemu terus dok? Nggak ada. Sama sih mas aja mau nikah di rutan mau boleh aja nikah sini. Oke, thank you. Dalam kondisi sakit emang merasa bentuk rasa perjuangan kamu mencintai seorang anak. Kemarin aku udah bilang sama Om John untuk aku bisa nggak hadir nggak, cuman Bang Amarnya katanya kalau nggak ada aku nggak mau sidang, jadi suruh berhentiin aja. Udah datang aja lah ya udah gitu ya. Udah. Khawatir Bang Amar dok karena dokter sakit. Oh iya karena kan aku kemarin ngabarin juga ke Panji kalau aku nggak bisa sidang kayaknya lagi nggak enak badan gitu karena udah 2 hari itu aku tempar Adit gitu. juga datang dok. Adit ada kerjaan kita juga yang harus ketemu sama orang di Surabaya. Jadi kita bagi tugas lagi, Adit nyari duit, gue jagain kakaknya gitu. Oke.